Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus, kita serahkan seluruh hidup kita, seluruh pergumulan kita, seluruh kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, keluarga, anak-anak kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang mau kita kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan tayangan Menara Doa Pagi ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Menara Doa Pagi diberkati Tuhan. Kami serahkan kami yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya urapan Tuhan turun atas kami. Tuhan yang mengurapi kami semua supaya setiap kami menjadi alat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Kaulah gembala kami yang memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berikan kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. kehendak-Mu yang kami cari ya Tuhan. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kami ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kembali kami mau katakan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kehidupan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terpujilah Engkau. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur. Semua karena Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan. kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab telah kami lihat semua perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Amin. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Amin. Dan kami nyatakan telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat setiap masalah yang Kau izinkan kami hadapi. Kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil melayani Engkau. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam pendengaran kami akan firman Allah, dan Tuhan mampukan kami melakukan firman Allah supaya kami jadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita siap diberkati dengan firman Tuhan. Dengan tema pada hari ini adalah doa Yesus supaya kita bersatu. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, ini adalah doa Yesus menjelang dia ditangkap di taman Getsemani. Saya percaya malam itu dia berdoa sangat khusyuk. Dia berdoa sangat-sangat penting doa dia. Satu doa Yesus yang sangat penting, supaya keluarga bersatu, supaya umat Tuhan bersatu, supaya gereja bersatu, kota bangsa bersatu. Itulah doa Yesus terakhir ketika dia mau ditangkap di taman Getsemani. Dia hatinya hancur, hatinya remuk, karena yang dia rindukan adalah supaya yang terpecah-pecah menjadi bersatu. Keluarga yang terpecah-pecah, keluarga yang hancur dipulihkan, disatukan kembali. Sama seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah tiga pribadi tapi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itulah kerinduan Tuhan Yesus, supaya
kita, keluarga kita, ayah, ibu, anak-anak, bahkan dengan keluarga mertua, dengan ipar-ipar, supaya bersatu. Tapi faktanya ada banyak sekarang ayah ibu tidak bersatu. Ada banyak keluarga dengan anak-anak tidak bersatu. Yang lebih menyedihkannya adalah mereka ada satu rumah, tapi tidak satu kasih, tidak satu perasaan, tidak satu emosi, tidak satu tujuan, tidak satu kerinduan. Mereka ada satu rumah, mereka ada di dalam rumah yang sama tapi terpecah-pecah. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya banyak keluarga dipulihkan, disatukan. Ingatlah kata Alkitab Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun dan damai. Sebab kesanalah, ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Jadi saudara, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang takut akan Allah, keluarga yang bersatu adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Itulah keluarga yang berbahagia. Keluarga yang paling indah di hadapan Tuhan adalah keluarga yang rukun damai, keluarga yang bersatu, keluarga yang saling mengasihi. Saudara, sebenarnya banyak orang yang bercerai itu sebenarnya jauh-jauh sebelumnya mereka sudah pisah sebelum berpisah. Artinya apa? Mereka sudah lama sebenarnya perasaan mereka tidak lagi bersatu. Mereka sudah tidak nyaman, mereka sudah tidak nyambung, mereka sudah tidak satu hati, tidak satu tujuan, tidak satu perkataan lagi. Mereka sudah terpisah. Beberapa tahun yang lalu baru puncaknya mereka memutuskan pisah atau cerai di pengadilan. Jadi orang-orang yang di pengadilan yang saudara lihat perceraian, yang saudara lihat ada surat perceraian, mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah terpisah jauh sebelumnya. Hati-hati ketika tangan jari tangan saya seperti ini, sedikit aja pisah begini, maka kalau ini saya teruskan, maka itu pisahnya jauh sekali. Dimulai dengan pisah jari saya sedikit aja begini, dan lama-lama kalau ini kuteruskan dan ini kuteruskan, maka jauh sekali pisahnya. Hati-hati kalau sudah mulai renggang rumah tanggamu, udah mulai tidak hangat, sudah tidak lagi mulai bersatu, mulai perasaan ada yang tidak enak, tidak nyaman, tidak nyambung lagi ngomong, tidak terhubung lagi, anak-anak pun tidak terhubung lagi dengan orang tua, ayah, ibu, suami, istri tidak terhubung lagi. Hati-hati, hati-hati, jangan biarkan itu terjadi. Saudara, bukan masalah konflik yang besar dulu baru bercerai, bukan karena selingkuhan, bukan karena KDRT, bukan karena judol, bukan. Tapi sudah gak terhubung lagi, udah gak bersama lagi, udah gak bersatu lagi. Sehingga KDRT itu akibatnya, atau yang namanya selingkuhan itu akibatnya. Itu adalah eksesnya. Tetapi yang menjadi akarnya adalah sudah tidak terhubung, sudah tidak menyambung, sudah tidak bersatu, sudah tidak seperasaan, sudah tidak lagi merasakan empati satu sama lain. Sehingga mereka sudah mulai merasakan ada jarak, dan jarak ini semakin hari dibiarkan makin jauh dan makin jauh, maka muncullah orang ketiga, muncullah amarah, penghakiman, konflik, bisa pemukulan, segala hal bisa terjadi. Maka saya sebagai pendeta di bidang keluarga sangat-sangat fokus kepada pemulihan keluarga. Kalau saya merasakan hari ini apakah saya hangat enggak ya di rumah saya? Apakah hangatkah hari ini dengan anak-anak saya? Apakah hangatkah hubungan kami dengan suami istri? Adakah ciuman kasih, mau berangkat mencium istri, mencium anak-anak? Ada pelukan kasih, kehangatan kasih itu udah hilang dalam keluarga. Hubungan yang hangat sudah hilang. Ada banyak keluarga sekarang hubungannya kering, hubungannya dingin, cuek. Suami cuek banyak,
Istri cuek pun sudah mulai muncul. Anak-anak cuek pun. Akibatnya rumah itu rumah dingin. Suasana sangat dingin. Mereka egois, mementingkan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi kehangatan di dalam hubungan, di dalam percakapan. Tidak ada lagi canda, ketawa. Tidak ada lagi makan bersama. Mereka makan masing-masing. Tidak ada lagi waktu doa bersama, ibadah bersama. Saya berdoa setiap saudara merindukan hubungan yang hangat dalam keluarga. Tulis dalam kolom, keluarga kami bersatu. Keluarga kami bersatu dan hubungan hangat di dalam keluarga kami. Tulis dalam kolom, hubungan hangat di dalam keluarga kami. Keluarga kami bersatu. Tulis, itulah kerinduan Yesus. Itulah kerinduan saya juga. Kerinduan kita bersama. Bukankah rumah kita istana? Bukankah rumah kita menjadi sorga? Kalau ada hubungan hangat, ketika ayah pulang dari kerjaan, istri memasak, menunggu, menyiapkan minuman, makanan, menyapa dengan ramah, menyapa dengan kasih, memeluk suaminya karena sudah capek bekerja seharian, sore sampai malam. Demikian juga anak-anak pergi sekolah, capek juga, ada hubungan yang hangat. Dan istri juga capek juga, ada yang kerja, banyak istri kerja sekarang, mereka capek juga. Tapi ketika ada hubungan hangat, mereka saling mensupport, mereka saling memberikan energi satu sama lain, sehingga energi mereka semakin kuat karena mereka bersatu. Di dalam hubungan yang hangat, kebersatuan itu ada energi, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ingat, sebenarnya kita ini Bapak Ibu, keluarga itu bersatu menghadapi masalah. Keluarga itu bersatu menghadapi persoalan. Harusnya itu keluarga versus masalah. Tapi sekarang ini apa? Suami versus istri, ayah versus ibu bertengkar, orang tua versus anak, anak nomor 2 versus anak nomor 3. Jadi yang berlawanan itu adalah jadi anggota keluarga itu. Yang harusnya anggota keluarga itu bersekutu menjadi berseteru. Saya percaya apabila suami istri bersatu, ayah, ibu dan anak-anak, apapun masalah keluarga itu pasti bisa dihadapi, pasti selesai, pasti. Karena dalam kesatuan itu ada Tuhan yang hadir, kuasa Tuhan yang sempurna. Apapun, mau beli rumah, mau nyekolahkan anak, mau masalah keluarga yang lain mau ditolong, masalah usaha, apapun, masalah kesehatan, apapun, kuasa kesatuan memampukan mereka melewatinya. Dan kuasa kesatuan memampukan mereka menghadirkan kuasa Tuhan yang sempurna itu. Hanya sayang sekali, ada banyak keluarga hancur karena egois, karena kesombongan. Yakobus 3:16 dikatakan bahwa akar daripada kekacauan dalam keluarga, akar kekacauan dalam pernikahan adalah egois, mementingkan diri sendiri, iri hati. Ini kalau ego pada suami tinggi, pada umumnya suami ya lebih tinggi egonya. Ya ada juga istri yang tinggi egonya. Ego sama ego pasti berantem. Saya katakan kalau salah satu aja egonya dimatikan, rumah tangga mereka damai. Dua-duanya mati ego, sorgalah. Tapi dua-duanya egois, neraka. Berujung cerai. Istri merasa benar, suami merasa benar. Mereka tidak pernah berkomunikasi baik. Mereka tidak mendengarkan perasaan istri. Suami tidak dengar perasaan istri sampai siap. Cobalah suami-suami, latihlah, dengarkan istrimu sampai dia siap ngomong. Terus tak usah dipotong. Tapi istri juga intonasinya baik, jangan intonasi menyerang. Ya, jangan intonasi yang menyerang, tapi intonasinya dengan baik. Sehingga suami tidak merasa defense, merasa terserang. Coba mulailah komunikasi yang indah, yang enak. Saya percaya pasti ada solusi setiap masalah ketika suami istri berdoa bersatu,
berkomunikasi dengan baik-baik. Matikan egois. Sejak saya matikan egois saya, rumah tangga saya damai. Saya tidak mau tuntut istri saya lagi berubah. Saya tidak mau lagi tuntut anak-anak saya berubah. Saya bilang, Tuhan, ubahlah saya lewat perubahan hidupku, keluargaku diselamatkan. Tulis dalam kolom. Lewat perubahan hidupku, keluargaku diselamatkan. Dan kemudian saya tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan istriku yang lalu. Istriku juga tidak mengungkit-ungkit kesalahanku yang lalu. Membuat pernikahan hancur gampang. Ungkit aja kesalahan yang lalu, pasti dia marah. Kalau udah marah, pasti berantem. Cekcok habis-habisan, luka dan luka. Kalau orang tua ungkit-ungkit kesalahan anak, pasti berantem. Memang kau selalu salah, memang kau selalu tidak rapi, selalu lupa. Tahun lalu, minggu lalu, wah kalau itu yang ada pada rumahmu, neraka rumahmu. Anak-anak juga akan begitu, mama juga salah, bapak juga salah. Tahun lalu janji beli sepatu baru, nggak jadi-jadi. Yang tahun lalu kita mau pergi liburan, nggak jadi-jadi. Mengungkit-ungkit kesalahan adalah jalan kehancuran pernikahan dan keluarga. Tulis dalam kolom, saya tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Tulis dalam kolom. Tulis juga dalam kolom, saya tidak mau menuntut perubahan dari orang lain. Tulis dalam kolom, sayalah pusat perubahan. Kalau itu ibu lakukan, rumahmu dipulihkan. Tapi kalau ibu selalu berpikir, bagaimana Tuhan suamiku ini supaya berubah? Bagaimana Tuhan supaya anak-anakku berubah? Bagaimana supaya mertuaku berubah? Iparku berubah? Sepanjang itu pikiran ibu, sepanjang ibu itu stres, depresi. Karena ibu di jalan yang salah. Tapi kalau ibu berkata, Tuhan, lewat penderitaan ini, perubahan apa yang harus kulakukan? Tuhan, lewat perubahanku, pernikahanku diselamatkan. Lewat perubahanku, anak-anakku diselamatkan. Sehingga pusat perubahan itu ada pada Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-10. Bagaimana supaya kita membangun kesatuan. Salah satu adalah saling mengasihi dan saling memberi hormat. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat ini berkata hendaklah kamu saling mengasihi, saling memberi hormat, bahkan saling mendahului. Jadi kita hukum yang paling hakiki dalam Kristen apa? Mengasihi Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan kita disuruh saling menghormati. Kalau ini ada dalam pernikahan, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendoakan, saling membantu, saling mengerti, saling mendengar, saling menaklukkan, menundukkan diri. Artinya saling mau tunduk. Istri mau tunduk kepada suami. Suami juga ada kalanya mau mendengarkan arahan, masukan, ide daripada istri. Bukan karena aku suami harus aku yang benar. Tidak. Saling. Kunci pernikahan itu saling. Kunci keluarga itu saling. Saling mengasihi dan saling menghormati. Ibu, bapak, mari saling mendahului memberi hormat. Kalau ada jumpa iparmu yang tidak baik, tidak ramah, hormati mereka. Hargai mertuamu, hargai tetanggamu, hargai orang yang menyakitimu juga. Hormati sepantas yang bisa Bapak Ibu lakukan. Saya berdoa supaya di keluarga kita itu ada kesatuan yang sangat luar biasa. Nah saudara, Filipi 2 ayat yang pertama katakan, Filipi 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau di dalam diri kita ada Kristus, di dalam keluarga kita ada Kristus, maka dalam diri kita ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Indah dalam Kristus. Bisa kubayangkan sebenarnya keluarga Kristen itu ya, kalau pusatnya Kristus, mesranya bukan main, hangatnya bukan main.
Tidak ada bentakan-bentakan. Tapi lihat di rumah-rumah, bentak orang tua, bentak anak. Ketika engkau bentak anakmu, anakmu terluka. Apalagi bentakan ayah, itu sangat menyakitkan. Beda loh bentakan ibu dengan bentakan ayah. Bentakan ayah itu sangat melukai anak-anak. Karena ayah itu dikenal sebagai imam, pengayom, perlindungan, benteng pertahanan. Sehingga anak-anak itu rasa nyaman. Maka sedikit-sedikit kan anak-anak itu kalau bertengkar di mana-mana di luar, ku kasih tahu bapakku, ku kasih tahu bapakku. Karena bapak itu lambang perlindungan, pengayoman, rasa aman. Tapi saya sedih, ada anak-anak yang dibentak orang tuanya. Orang tuanya pun tidak saya salahkan dalam hal konteks ini, dia pun korban pernah dibentak orang tuanya dulu. Jadi luka batin dari orang tuanya turun ke anaknya. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan lukaku. Dengan cara aku mengampuni, berdamai, menerima kenyataan. Kalau lukaku sembuh, maka lukaku itu tidak lagi kuwariskan kepada anak-anakku. Tapi kalau lukaku tidak sembuh, kulukai anakku. Aku berdoa, terlebih kalau anakmu lagi nangis, dengar Bapak. Kalau anakmu lagi nangis, jangan bentak. Karena ketika dia nangis, dia sedang menyampaikan keadaan perasaannya tidak aman. Keadaannya tidak baik-baik saja. Namanya anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Belum mampu menyampaikan perasaannya dengan baik. Mereka masih anak-anak, belum mampu. Mereka menyampaikan perasaannya lewat nangis. Lihat bayi, kalau mereka kurang makan, nangis. Ada kotoran di pampersnya, nangis. Anak-anak itu bahasa nangis itu artinya aku tidak baik-baik saja. Bukan dibentak, peluk anakmu. Dia bahasa menyampaikan sedih atau tidak baik keadaannya dengan nangis. Ibu juga jangan bentak anak-anakmu. Jangan ada bentak-bentak. Suami jangan bentak istri, istri jangan bentak suami. Saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati. Percayalah, oleh kuasa Tuhan ketika berdoa bersama-sama seisi rumah akan dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Setiap yang mengikuti menara doa pagi ini terberkati oleh firman Allah. Sehingga keluarga kami bersatu Tuhan. Sebagaimana doamu di Taman Getsemani. Supaya orang percaya bersatu. Supaya keluarga kami bersatu. Supaya kota dan bangsa bersatu. Terlebih di saat-saat ini ada banyak hal yang terjadi secara global di dunia ini. Peperangan di sana sini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolonglah pulihkan, jamah. Supaya para pemimpin, presiden-presiden mulai mengambil sikap hati untuk berdamai, saling memberkati, saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan tolong siapapun yang menjadi pemimpin negeri yang melakukan perang, Tuhan tolong, Tuhan jamah supaya ada pemulihan di negeri, di berbagai belahan negara-negara yang ada di dunia ini. Hamba-Mu berdoa kesatuan rumah tangga dipulihkan. Bagi mereka yang sakit, angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dengan iman terus perkatakan, aku makin sehat, makin sembuh. Tuhan urapi obat-obatmu, Tuhan urapi tubuhmu, dan kuasa Tuhan menyembuhkan hari demi hari. Di dalam Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi pemulihan di dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri mereka hikmat mengatur keuangan, mengelola keuangan, hidup dengan disiplin dalam keuangan, disiplin dalam mengelola usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka juga yang membutuhkan penjualan tanah, penjualan rumah, penjualan usaha-usaha mereka. Berkatilah Bapa. Dalam Tuhan Yesus juga mereka yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, yang sedang ujian-ujian anak-anak mereka, ujian kedinasan, ujian pekerjaan, ujian di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong kalian. Kekuatan dan penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya pada kita. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung. Tuhan berkati seisi rumahmu. Tuhan pulihkan keluargamu. Tuhan pulihkan kesehatan dan keuanganmu. Dengan iman bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.